Inilah momen podcast Deddy Corbuzier menghadirikan Erika dan menceritakan kepribadian Fuzi, art yang sangat baik dan tidak pernah menyegol orang lain. Simak ceritanya ya kawan-kawan. Gambarannya gitu. Yang orang lihat kan maksudnya kayak gila seberuntung Fuji ya dapat uangnya ya easy money lah gitu kayak terkenal gitulah. Tapi yang aku lihat karena kita main bareng dia tuh kayak terpenjara aja ngapain aja salah gitu. Takut salah. Dan dia tuh tanpa dia sadari, kemarin aku ngobrol juga sama Rachel. Kita photoshoot bertiga, aku ngeliat Fuji kasihan bukannya happy. Padahal Fuji lagi ketawa-ketawa ya. Kok gue ngeliatnya kayak kasihan ya? Kenapa Er? Iya dia tuh aslinya gak introvert Om. Dia aslinya gak, berarti dia aslinya orang yang sangat suka bergaul, suka ceria aslinya. Cuman kok karena ada banyak orang di dalam studio itu dia jadi kayak insecure gitu. Iya, jadi insecure, jadi serba salah gitu jadinya. Jadi kadang tuh dia kalau lagi insecure dia tuh suka nggak bisa, ngerti gak sih lo? Ngontrol mukanya ngomongnya gitu. Oke, tapi kan kalau gue lihat dari persahabatan lu berdua nih, lu kan suka nasihatin dia juga, lu suka nasihatin dia, udah lah nggak usah peduli lah begini. Did you try that tuh Fuji? Oh justru Fuji yang menerapkan itu pertama kali. Dia yang bantu aku untuk punya pikiran jangan dengerin. Ya udah, pokoknya yang terjadi di pemikiran orang biarlah jadi pemikiran orang. Yang penting kita nggak seperti itu gitu. Itu Fuji yang nerapin ke aku. Ya, lu bilang bahwa dia sendiri masih feeling insecure. Iya. Dia sendiri pasti karena juga lah. Maksudnya walaupun dia udah jadi kayak itu suatu habit ya, karena itu udah jadi kehidupan dia kan. Tapi nggak mungkin nggak kena, pasti ada traumanya juga gitu. Jadi ya kadang kita dan ini tuh nggak berhenti ya? Nggak berhenti. Udah diomongin kayak misalnya Fuji, orang-orang nyuruh Fuji klarifikasi, Fuji udah klarifikasi salah juga. Jadi kayak kanan kiri salah. Padahal nih orang nggak legit nggak ngapa-ngapain. Maksud gue gini, maksudnya kalau orang kena masalah, semua orang kena masalah ya. Lu kena masalah, gue kena masalah, everybody kena masalah. Tapi kan ada momen it stop. Iya. Tapi Fuji enggak. Dan Fuji nggak ada masalah bahkan nggak pernah kayak aku kan punya masalah, punya kasus. Rachel juga. Fuji tuh enggak. Bahkan di dunia entertain ya, dalam dunia pekerjaan dia nggak pernah nyenggol orang Om. Cuman nggak tahu ya kenapa. Aku sempat mikir gini, apa karena Fuji punya impact yang besar ya di dalam sosial media. Jadi orang berbondong-bondong membawa nama dia untuk mendapatkan satu attention. Iya, gitu. Salah satu contohnya misalnya ada akun berkomentar di salah satu foto atau artis lain gitu ya. Cantikan Fuji lah. Itu kan tujuannya itu sebenarnya memang terlihat sangat memuji, tapi tujuannya bukan untuk memuji. Itu tujuannya untuk membuat orang yang ada di foto itu atau jadi bahkan yang baca jadi kesel sama Fuji. Jadi itu yang bikin terus bertumbuhnya hatersnya Fuji. Itu yang bikin bertumbuh dan besar sampai sekarang. Jadi sebenarnya yang bikin Fuji ini di hate itu sebenarnya bukan fansnya Fuji menurut aku, tapi hatersnya Fuji. Dia berkedok jadi fans, terus dia komen nih di setiap postingan orang lain, Fuji misalnya di Om Ded nih, kerenan juga Fuji, ini juga Fuji. Nah nanti Om Dednya kepancing kayak apaan sih, urusin tuh idola lu misalnya gitu. Padahal dia tuh nggak ngefans sama Fuji. Ya karena dia merasa terganggu gitu kan. Iya. Nah tapi Fuji tuh punya fans club. Punya. Yang membela, nggak pernah nyenggol siapa-siapa. Dia cuma membela sebatas kayak iya dia nggak pernah nyenggol, intinya gitu. Terus psychologically kenapa orang ngomong kayak begitu? Pernah kepikiran nggak? Menurut aku itu haters sih sebenarnya. Kalau aku dia tuh pengen hatersnya tuh pengen Fuji. Iya tapi kan kalau lu orang. Ya tapi kalau tadi kita mengatakan bahwa dia tuh nggak pernah apa-apain, dia nggak pernah ngapain haters. Jadi kan aneh kan ada haters dari mana hatersnya kan? Kalau menurut gue sih bahaya pengangguran itu. Bisa jadi. Kalau aku ngelihatnya kayak bullying aja sih Om. Yang bener kita lihat ya, kayak bullying kan memang ada yang terjadi di sekolah, ada yang terjadi di kantor. Kalau ini secara nyata dan kita menikmati juga, nggak boleh kita ini loh ya. Kita menikmati juga kalau ngelihat komen-komen lagi ada orang ngata-ngatain tuh, kadang kan kita kayak kadang hal-hal ada yang lucu gitu, ngakak, fisiknya dikatain, haha gitu kan. Nah itulah bullying yang aku lihat
bullying Fuji itu sangat dinikmati banyak orang gitu. Cuman ya itu tadi aku bilang sih ya, Fuji sih ngasih lihat ke kita kayak nggak peduli, padahal kita ngelihatnya kayak enggak, lu pelan-pelan lu jadi hancur di dalamnya gitu loh Om, ngerti gak sih? Iya. Karena anaknya masih kecil Om, masih kecil banget, tapi udah harus bertarung melawan, bukan bertarung melawan netizen, malah dia bertarung melawan dirinya sendiri untuk tetap hidup. Dan sebenarnya kan Fuji itu kan dia kan sekarang lagi merasakan fame karena kakaknya kan, yang dimana dia tuh nggak pengen. Udah lama banget kalau kita bicaranya film karena kakaknya kan. Iya, tapi maksudnya itu bukan hal yang dia rencanakan. Kayak kalau Erika kan emang dia casting kemana-mana. Kalau aku memang pengen waktu dulu emang jadi influencer gitu. Jadi menurut lu itu disalahkan orang? Bukan disalahkan orang, maksudnya pas karena dia tuh tiba-tiba jeder, Fuji tuh nggak punya di awal tuh nggak punya mental itu. Jadi aku tuh sebenarnya kasih sama dia karena dia tuh nggak step by step gitu loh. Kita kan step by step nih, dari yang followersnya misalnya 100.000, 200.000. Ya, dia tiba-tiba jeder gitu ya. Jadi dia tuh kayak, waduh, tiba-tiba dari yang kehidupan normal biasa aja, alhamdulillah emang rezekinya. Tapi ya hatersnya ya sebenarnya kaget, dan aku tuh sebenarnya salutnya dengan yang segitu singkatnya dia terkenal dan segitu panjang perjalanannya, dia tuh bisa masih stay loh. Iya, dia bisa stay dan Iya dia nggak nyenggol orang satupun loh. Iya. Gitu. Itu sih yang aku tuh ngerasa sebenarnya itu suatu hal yang hebat buat Fuji. Mungkin kalau itu terjadi sama aku yang dulu ya, aku udah keluar kali, udah marah-marah, udah kayak. Dia tuh nggak pernah marah-marah di sosmed, nggak. Itu takut Om, dia takut sama semuanya. Dia takut bikin orang gimana ya, ketemu orang tuh. Pokoknya kalau dia misalnya lagi podcast sama orang aja tuh, dia tuh takut kata-katanya dia itu akan terkesan menyinggung seseorang padahal enggak gitu. Atau kalau ketemu seseorang dia selalu mikir kayak, ini orang benci gue juga gak ya gitu. Capek ya. Wah capek. Untuk anak umur segitu mah capek. Hari ini dia lagi ulang tahun, happy birthday. Happy birthday. Aduh, kita tuh ngundang dia ke Pothap waktu itu juga kena ya. Iya, gue juga nggak ngerti. Tapi emang tolol kalian netizen yang nyerang itu sebenarnya menurut gue. Iya, tapi kalau kita mau bilang untuk ngontrol mereka untuk stop sih kan nggak mungkin ya Om. Ya, paling kita cuma bisa minta Uti untuk ya kuat, dijalanin. Emang harus dijalanin aja. Kalau dia dibilang nggak ada usaha untuk disukai netizen, nggak mungkin. Dia usaha banget. Salah satunya ya kan, dia udah berapa kali menang award loh. By the way, kalau orang-orang bilang dia cuma terkenal gara-gara, sorry to say, almarhum gitu ya, dia menang piala banyak banget gitu. Dia itu salah satu contoh, salah satu cara dia untuk menunjukkan bisa, gue bisa kok gitu. Menjadi yang kalian inginkan, menjadi hujatan itu kayak motivasi tuh bisa gitu. Cuman masih kurang terus aja. Ya emang basicnya emang haters aja sih Om. Dan Fuji also need to understand bahwa dia adalah main attention sebenarnya. Fuji malah mengertinya mereka sedang mencari nafkah.